atau apa ya, pokoknya yang berkaitan dengan karya ilmiah ya. Proposal misalkan, proposal juga sama. Oke, nah saya mulai ya. Oke, untuk MS Word itu kan ketika kita mau menulis baik proposal, skripsi, laporan PKL, yang selalu harus baik dan benar itu diawali dari judul, terus nanti berikutnya ada abstrak, berikutnya ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Mungkin dari adik-adik sekalian yang ada di sini sudah terbiasa menggunakan MS Word dengan baik. Terbiasa menggunakan MS Word dengan baik. Namun ada juga yang belum pernah mengeksplor ini sehingga adik-adik menulis daftar isi, daftar gambar, daftar tabel ini masih manual. Ditulis secara manual. Kalau ditulis secara manual, dipastikan ketika diklik tidak terblok dengan baik. Dan tulisan angka halaman yang ada di layar seperti yang saya contohkan ini, nomor 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan lain-lain ini, sehingga tidak rapi. Ketikan titik-titiknya pun tidak rapi. Itu berlaku pada daftar isi, daftar gambar, serta daftar tabel. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu sekarang kita membuka MS Word. Kita buka MS Word-nya kita. Sudah ya? Belum? Nah, di dalam MS Word itu ada namanya heading yang kita bisa manfaatkan. Heading ini ya. Di home itu ya, home, terus ada yang seperti yang saya klik di sini, saya kasih warna merah, heading, ada normal, no spacing, heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Ini kita bisa manfaatkan. Heading 1 itu untuk bagian-bagian yang pertama. Ini misalkan ini ya, perhatikan di sini, kita setelah buka MS Word, saya ingin menulis daftar isi. Itu seperti yang saya tuliskan di sini, ada judul penelitian menjadi tulisan yang ada di daftar isi, kemudian ringkasan, kemudian bab 1 pendahuluan. Bab 1 itu ada isinya latar belakang, state of the art, rumusan masalah. Nah, kita gunakan di MS Word itu adanya di home, terus kita gunakan heading-nya di sini, tidak di normal. Di mode normal, di mode heading, mode heading. Nah, bagaimana caranya? Kita klik heading, kita blok dulu mana yang akan kita tampilkan tulisannya di daftar isi, kita blok. Kalau ringkasan ini saya blok gitu ya, kita blok ringkasan. Setelah itu di tulisan ringkasan itu baru kita klik heading, heading 1. Kalau kita klik heading 1, yang terjadi, yang muncul nanti ketika kita ngeklik di daftar isinya, akan timbul tulisan ringkasan di baris yang pertama. Ini seperti ini tulisan ringkasannya. Nanti akan muncul secara otomatis ringkasan di halaman berapa. Kita tidak perlu menuliskan angka 5, nanti secara otomatis akan muncul angka 5. Ini menunjukkan halaman berapa ringkasan yang sudah kita tulis secara otomatis. Jadi kita blok dulu di tulisan ringkasan, setelah itu kita blok, kita klik heading 1. Begitu pula dengan bab 1. Bab 1 isinya apa? Pendahuluan. Pendahuluannya, kita klik heading, maka akan muncul nanti pendahuluannya. Nah, kalau untuk 1.1, bab 1 pendahuluan, ini kita blok di heading 1. Untuk 1.1 atau A, di bab 1 itu isinya latar belakang, state of the art, rumusan masalah hingga tujuan. Ini berarti menjadi heading 2. Heading 2 itu isinya latar belakang, state of the art, rumusan masalah, tujuan masalah.
Jadi di latar belakang itu kita blok tulisannya, terus kita klik heading 2. Kita klik heading 2 ya. Maka yang terjadi nanti ketika kita mau menampilkan seperti ini, heading 2-nya langsung otomatis muncul. Oh, di bab 1 isinya 1, heading 2-nya itu latar belakang sama-sama di halaman 6. Terus state of the art adalah keterbaruan sama-sama di halaman 6. Rumusan masalah, tujuan penelitian itu sama-sama di halaman 6 dan halaman 7. Ini A, B, C, D itu harus di heading 2. Itu ya. Untuk berikutnya bab 2, tetap kita blok lagi masuk ke heading 1. Oke. Nanti akan muncul di situ. Oke. Apakah ada masalah atau perlu saya contohkan? Contoh, bentar, saya contohkan di paper saya ya, proposal saya saja. Nih, proposal nih. Contohnya. Jadi nanti ini secara otomatis kalau sudah terblok ini kan kelihatan terblok ya. Kelihatan nggak ini? Jadi, kelihatan ya. Kalau terblok seperti ini berarti kita menggunakan mode heading tadi. Secara langsung nanti akan muncul seperti ini, bab 1 isinya latar belakang dan lain-lain, bab 2 seperti ini. Kita menggunakan ini tadi, heading 1, heading 2 ini tadi. Gampang kan? Nah, bagaimana cara menampilkannya nanti? Kalau sudah kita bikin semua, mulai bab 1 hingga terakhir, kita tinggal blok-blok saja kan? Nah, ada di heading 2. Tinjauan pustaka, kalau kita klik ada heading 1. Ya kan? Terlihat nih heading 1 terblok. Untuk kita tinggal cari halaman di setelah judul daftar isi, kita klik saja, kita tinggal insert di sini. Kita insert tabel konten. Kita pilih bagian ini. Kita, seperti yang terlihat, ini ada tabel konten, daftar isi. Terlihat bahwa heading 1 menjorok ke kiri, heading 2 lebih menjorok ke kanan, heading 3 lebih menjorok ke kanan. Tujuannya apa? Heading 1 itu untuk bab, heading 2 subbab, terus heading 3 sub-subbab. Contohnya kalau pendahuluannya itu di latar belakang itu merupakan heading 2, heading 3 misalkan, di latar belakang kita jelaskan lagi. Latar belakang isinya ABC, berarti heading 3 ABC-nya. Untuk latar belakangnya heading 2, untuk pendahuluan tetap heading 1. Kita hanya klik tabel konten. Nanti secara otomatis akan muncul di tabel daftar isi. Gampang kan? Oke. Nah, berikutnya, kalau sudah, kembali lagi saya akan share yang tadi. Daftar isi sudah gampang kita bikin. Daftar gambar juga sama. Daftar gambar dan daftar tabel. Kita juga bisa melakukan secara otomatis, nanti akan muncul. Daftar isi, setelahnya daftar isi kita bikin otomatis daftar gambar, secara otomatis juga untuk daftar tabel. Oke, kalau untuk daftar gambar, kita tinggal seperti yang tadi,
di reference itu kita klik insert caption. Insert caption ya. Kita klik. Nanti di situ akan ada pilihan. Kita letakkan dulu di mana keterangan gambar. Kalau yang biasa, yang betul itu kan yang ada di bawah. Ini ada contoh gambar, apa ya namanya, roadmap gitu ya. Terus saya mau kasih keterangan, gambar di atas adalah roadmap, itu berarti gambar 1 roadmap. Saya tinggal klik insert caption. Nah, tinggal menuliskan atau memilih caption apa yang akan kita pilih. Kalau tidak ada, misalkan adanya figur gitu ya, kita tinggal menambahkan berarti gambar. Kalau bahasa Indonesia kita kasih gambar, kalau bahasa Inggris kita tinggal klik figur. Kita tuliskan gambar di situ. Labelnya kita tulis, di caption itu kita ganti nama gambar. Terus kita klik gambar. Maka akan secara otomatis nanti di dalam penulisannya, di dalam artikel kita, gambar itu sudah di caption oleh MS Word. Bapak boleh izin bertanya? Ya. Itu yang pas masukin captionnya itu sebelumnya gambarnya itu diklik dulu ya Pak? Boleh diklik, boleh tidak. Hanya menaruh saja. Taruh saja kursor di bawah gambar. Terus kita reference, insert caption. Ini kan seperti yang saya contohkan ini ya. Ini kan adanya figur 1. Figur boleh kita ganti. New label. Kita ganti apa? Misalkan gambar. Oke. Oke, gambar 1. Nah, ini secara otomatis muncul ini, tulisan gambar 1. Ini, ya kan? Iya, Pak. Baik, terima kasih ya, Pak. Ya. Sangat mudah, itu ADD belum melakukan itu. Itu harus dilakukan. Insert gambar. Sudah dicoba? Nah, ada juga setelah gambar, nanti kita mau menampilkan daftar gambar. Kita tinggal melakukan seperti yang tadi, seperti daftar isi tadi. Nanti di bawah daftar isi, nanti akan secara otomatis gambar 1 isinya apa, gambar 2 isinya apa, gambar 3 isinya apa. Dan tulisannya rapi. Rapi, seperti ini, rapi. Jadi tulisannya akan rapi, halamannya berapa juga akan rapi. Gitu ya. Tuh. Berikutnya, daftar tabel. Kalau daftar gambar sudah, daftar tabel. Daftar tabel juga sama. Kita tinggal klik di atasnya tabel. Kalau tabel itu kan di atas, bukan di bawahnya tabel ya. Di atasnya tabel. Kita klik. Kalau nggak ada tulisan tabel, di situ kita new label kita ketik, tabel 1 itu, nanti akan muncul. Kita tinggal pilih. Baru kita akan memberikan informasi. Teknik penulisan menggunakan MS Word itu dengan baik. Yang terlihat sekarang di file presentasi atau MS Word yang saya tampilkan? MS Word, Pak. MS Word. Ini ya.
Jadi kalau tadi kita daftar isi sudah, kita tinggal menambahkan captionnya. Caption itu untuk gambar dan tabel. Terus berikutnya kalau daftar ini kita mau tampilkan tadi dengan mengeklik tabel konten itu tadi. Nanti akan secara otomatis daftar isi akan muncul. Itu. Nah, begitu pula untuk daftar tabel. Nanti akan muncul sama seperti yang sudah saya jelaskan di daftar gambar tadi. Kalau adik-adik sekarang sudah membuka MS Word, bisa dicoba. Gambar apa saja dimasukkan, nanti captionnya kita letakkan, terus nanti berikutnya insert table of figure. Ini akan muncul nanti secara otomatis. Seperti yang saya contohkan di tulisan ini. Nah, ini nanti digunakan seterusnya ketika adik-adik menulis skripsi, menulis PKL, yang adik-adik sekarang sudah lakukan, menggunakan ini. Menggunakan ini. Jadi nanti akan secara otomatis ada, kalau tidak ya menjadi berantakan isinya kita. Oke, jelas ya adik-adik ya. Oke. Oke. Berikutnya tentang penulisan. Kalau tadi sudah kita bisa memberikan daftar isi, daftar tabel. Ini ada daftar isi, daftar tabel, ini secara otomatis semua nanti. Terus daftar gambar. Nanti di atas itu nanti kita mengetahui apakah itu menggunakan otomasi atau manual, kita tinggal klik saja. Kalau klik terblok berarti otomasi, kalau enggak berarti manual. Kira-kira seperti itu, secara gampangnya. Oke ya, baik. Berikutnya, kalau tadi sudah kita membahas tentang MS Word yang kita bisa explore, pembahasan tentang citasi ini menjadi hal yang menarik karena kita itu sebagai mahasiswa, baik saya maupun teman-teman yang lain, yang terpenting dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh yang namanya plagiasi. Plagiat. Nah, penghindaran plagiasi ini salah satunya menggunakan software yang saya share kemarin kepada adik-adik, yaitu menggunakan EndNote. Bagaimana caranya? Nah, EndNote itu memberikan informasi ketika kita menulis itu kita sudah membaca beberapa artikel. Yang artikel yang sudah kita baca itu berbeda dengan artikel yang akan kita bahas gitu. Ataupun kalau sama, memiliki keterbedaan sesuatu dari artikel yang sudah kita baca terhadap artikel yang akan kita bahas. Itu salah satu cara menghindari kita sebagai penulis diklaim plagiasi. Caranya bagaimana? Contoh di dalam tulisan saya ini, misalkan ada seseorang yang telah meneliti tentang keberhasilan penyelamatan yang diteliti oleh ini, gitu ya. Nah, saya membaca, saya menuliskan hal tersebut, tapi saya mensitasi punya orang ini loh yang telah menulis tentang hal ini. Berarti saya menghindarkan diri, ngeklaim bahwa saya
menulis tentang probabilitas keberhasilan penyelamatan. Itu. Tanpa adanya citasi ini, misalkan kita tidak menulis siapa yang menulis terdahulu ya, probabilitas keberhasilan penyelamatan didekati dengan metode Monte Carlo. Berarti orang membaca, wow, yang menulis sekarang itu menggunakan metode Monte Carlo ya, dengan meneliti tentang probabilitas keberhasilan penyelamatan. Padahal bukan penelitian kita. Nah, supaya itu terhindar, maka kita harus memberikan citasi. Citasi itu adalah keterangan siapa yang menulis terdahulu di sebelum kita. Itu wajib dilakukan oleh mahasiswa. Itu harus ada di dalam penelitian adik-adik, di dalam tulisan adik-adik, baik di PKL maupun skripsi. Tanpa ada itu, berarti adik-adik ngeklaim, saya menulis sendiri, saya mendapatkan ilham tentang penulisan ini, yang belum orang lain lakukan. Itu kan salah, padahal semua yang ada di dunia ini sudah dilakukan oleh orang lain terdahulu kita, seperti yang Pak Hakam tadi sudah paparkan. Menghindarinya bagaimana? Menghindarinya, kita harus menuliskan citasi. Itu ya. Nah, kalau di PKL bagaimana? Sama. Contoh, ada tulisan tentang, kalau di PKL ya, sejarah pendirian perusahaan. Apakah yang nulis itu baru pertama kita? Sejarah pendirian perusahaan yang sudah kita tempati sebagai PKL? Kan belum tentu. Bisa jadi kita membaca tulisan sejarah dari yang orang lain tulis tentang perusahaan tersebut, baru kita tulis ulang. Betul nggak? Nah, yang itu, kalau itu terjadi, maka kita harus mensitasi. Oh, sejarah pendirian perusahaan itu ditulis oleh Himawan. Sekarang saya tulis ulang. Itu adalah hasil karyanya Himawan. Misalkan begitu. Itu berlaku juga untuk skripsi. Karena skripsi itu akan menjadikan karya ilmiah kita yang akan kita publish kalau dipublish. Kalau enggak, itu tetap menjadi karya ilmiah kita. Berarti semua yang sudah kita tulis itu berasal dari pembacaan kita, hasil karya orang lain yang kita tulis ulang. Itu wajib memberikan citasi. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau adik-adik sudah biasa menggunakan Mendeley, silakan. Ada tadi Pak Hakam juga sudah menyampaikan menggunakan MS Word, boleh jadi. Kalau saya, sekarang yang saya sudah berikan itu memberikan EndNote. EndNote itu salah satu software saja yang mempermudah kita memberikan cara mensitasi dengan baik. Ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau adik-adik mau menulis PKL, mau menulis skripsi, mau menulis proposal, tentunya adik-adik itu selalu membaca terlebih dahulu sumber atau referensi lain dari PKL tersebut. Selalu. Tidak ada adik-adik diam gitu ya, malam-malam dapat ilham, tiba-tiba pagi dapat menulis semuanya. Gak mungkin itu kan. Yang pasti, adik-adik membaca, kalau membacanya susah, kadang ya sedikit-sedikit nyontek, dari bacaan itu kita tulis ulang. Itu yang biasa terjadi. Yang paling bagus bagaimana? Kita itu membaca, setelah kita baca tidak harus kita tulis persis seperti itu. Kita membaca terus kita sarikan. Seperti yang ini. Ini kalau probabilitas keberhasilan penyelamatan ini dengan metode Monte Carlo ini. Ini kalau kita tuliskan utuh, ada beberapa halaman, tapi kan kita bisa sarikan. Oh, keberhasilannya itu menggunakan metode Monte Carlo itu segini loh. Kita sarikan itu namanya. Nah, kita terhindar dari namanya plagiasi tadi. Nah, kalau menggunakan EndNote, kita tinggal kumpulkan saja referensi-referensi yang sudah kita dapatkan, kita kumpulkan menjadi satu folder. Nah, ini ada salah satu sumber referensi. Kalau untuk penelitian, kita bisa menggunakan Science Direct ini. Kalau menggunakan sumber lain, seperti jurnal yang terindeks Sinta, itu juga boleh juga, sama. Kita tinggal download saja. Download jurnal-jurnal yang akan kita baca tadi,
atau tulisan-tulisan orang lain berkaitan dengan PKL itu tadi, kita tinggal baca, kita jadikan satu di dalam satu folder. Seperti ini yang saya contohkan. Ini syaratnya kita harus install EndNote dulu ya. Kita install. Ini kan seperti yang terlihat di gambarnya adik-adik sekalian ini. Saya bikin satu folder, semua yang saya baca, yang akan saya tulis di tulisan saya nanti. Gitu ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal bikin. Kita buka MS Word, ya kita masuk, kalau MS Word-nya itu tahun 2016, atau MS Word tahun 2010 yang bisa kita gunakan, nanti akan secara otomatis di tampilan MS Word itu akan muncul EndNote seperti ini. Otomatis itu. Tidak perlu kita tambahkan. Ada yang sudah kira-kira? Oke, sambil adik-adik coba ya. Adik-adik install. Nanti secara langsung akan muncul seperti ini. Ini memudahkan sekali. Kalau sudah muncul EndNote, kita tinggal masuk ke EndNote. Kita bikin satu foldernya di EndNote. Library yang akan kita bikin tadi. Kalau saya tadi kan ini contohnya prototype ya. Folder saya namanya prototype. Isinya makalah-makalah yang saya baca untuk membuat prototype. Terus saya masuk MS Word, saya klik EndNote, saya bikin EndNote-nya untuk mempermudah saya. Akan muncul seperti ini. Isinya di dalam EndNote.anl ini, isinya adalah artikel-artikel yang saya baca tadi. Ada beberapa artikel nanti muncullah di sini. Ini dalam MS Word akan secara otomatis ada. Kalau sudah. Nah, berikutnya, ini adalah cara membuat EndNote jika di dalam EndNote yang kita bikin tadi tidak secara otomatis terisi. Kita buka EndNote-nya setelah dari MS Word tadi ya, MS Word kita klik EndNote, terus kita bikin namanya EndNote-nya apa, kita kasih nama. Setelah itu baru kita import folder. Folder yang tadi kan saya namakan prototype. Nah, akhirnya itu tadi muncul seperti ini di dalam EndNote. Tampilan EndNote-nya seperti ini. Nih, nomor 1 hingga beberapa ini. Secara otomatis. Asalkan adik-adik pada waktu mengimport itu menggunakan data, artinya laptop adik-adik tersambung dengan internet, maka adik-adik tidak perlu menuliskan penulis, tahun terbit, title, judul, tidak perlu. Ini secara otomatis akan muncul. Ini ada azan ini ya. Kita dengarkan azan sebentar ya. Sambil adik-adik mencoba. Ya, baik. Kepada teman-teman, boleh ya dipersiapkan dulu EndNote-nya sambil menunggu azan. Iya.
Oke, baik ya, saya lanjutkan ya. Nah, seperti yang terlihat, kalau ini adalah tampilan EndNote-nya. Nah, tampilan ini memudahkan kita ketika kita mau menggunakan sitasi. Dan itu diwajibkan untuk di semua tulisan, baik semua tulisan karya ilmiah, baik skripsi, proposal, jurnal, laporan PKL, dan lain-lain. Harus menggunakan sitasi ini. Nah, kalau kita sudah menggunakan EndNote, contoh yang ada di sini ketika adik-adik sudah membuka MS Word gitu ya. Contoh, saya menulis tentang performance emission karakteristik yang ditulis oleh Harun Pras. Bahwa performance itu sudah diteliti, yang namanya emisi, itu karakteristik emisi itu sudah diteliti oleh Harun Prasad. Hasilnya itu menjadikan bahan kajian saya. Oh, Harun Prasad itu sudah memiliki karakteristik, maka karakteristik yang lain akan saya teliti. Yang dulu sudah dihasilkan oleh Harun Prasad, yang sekarang saya menghasilkan yang ini gitu. Ya, akan ada bedanya. Nah, saya tinggal klik saja. Harun Prasad saya klik. Berikutnya di dalam MS Word-nya, saya juga klik. Saya tinggal insert selected citation. Karena kan di dalam laptop kita sudah muncul EndNote tadi yang sudah kita klik. Kita pilih bahwa dia yang mau meneliti tentang karakteristik itu tadi. Kita tinggal klik saja insert selected citation. Nah, maka secara otomatis seperti ini hasilnya nanti. Harun Prasad ini, nah, secara otomatis akan muncul di dalam tulisan MS Word saya. Oh, yang menjabarkan cara menanggulannya pada ini yang diteliti oleh Harun Prasad, begitu. Dan itu kan wajib adik-adik lakukan, baik di pendahuluan, di daftar isi, di pendahuluan latar belakang. Itu kan ada orang ngomong begini, oh ternyata tidak. Tidaknya ini kita yang meneliti, tapi orang ngomong, siapa yang ngomong, itu yang harus kita sitasi. Di bab 2 juga sama. Bab 2 teori tentang misalkan kebakaran, adik-adik bisa menulis teori kebakaran oleh siapa, kita masukkan sebagai sitasi. Atau teori tentang pemesinan, atau teori tentang manufaktur juga sama. Harus kita wajib masukkan sitasi. Ini mudah sekali. Nah, ini nanti kalau sudah kita bikin seperti ini kan bisa kita rubah-rubah cara sitasinya. Contoh di sini ya, saya tampilkan lagi. Saya stop share dulu. Ini saya contohkan yang tulisan gitu ya. Nah ini. Kalau sudah kita menggunakan EndNote itu, ini secara otomatis nanti akan terblok seperti ini. Ini menandakan bahwa saya menggunakan aplikasi. Ini contohnya ini. Kalau tidak, adik-adik harus menulis secara sendiri kan. Jang, titik, koma, UN, koma, Altintas, tahun 2013. Ini kan adik-adik nulis secara manual. Dan itu bisa menjadikan kesalahan, karena manual itu kan mungkin jadi tidak tepat. Karena kewajibannya memang harus mensitasi. Nah, apakah ini bisa saya ganti gaya bahasanya? Sangat mudah kalau mau mengganti gaya bahasanya. Ini yang sekarang ini yang terlihat adalah nama dan tahun. Suatu saat, kalau adik-adik mau mempublikasikan karya ilmiahnya atau mempublikasikan hasil PKL-nya, gaya bahasa sitasi ini tidak hanya seperti ini. Ini kan gaya bahasanya menggunakan APA 6. Ini kalau menggunakan EndNote itu sangat mudah bisa kita ganti. Contoh menggunakan number ya. Kalau ini APA 6 saya rubah menjadi number gitu. Nih.
Nah, terlihat kan? Akan beda. Tadi kalau tampilannya nama dan tahun, sekarang hanya number saja. 1, 2, 3. Nah, ini implikasinya di mana sih? Setelah kita bikin seperti ini, implikasinya itu adalah di referensi. Mau nggak mau, setelah adik-adik itu membaca, menulis siapa yang sudah meneliti, kan harus adik-adik tuliskan di daftar pusaka. Kalau tadi sudah saya bikin di EndNote, saya tidak perlu lagi menuliskan daftar pusaka, karena ini otomatis akan muncul. Ini. Di daftar pusaka itu muncul dengan sendirinya. Begitu. Nah, kalaupun tadi sudah saya rubah menjadi number gitu ya, terus saya sekarang rubah lagi menjadi APA, kayak bahasanya, atau author date gitu ya, saya rubah lagi nih. Nah ini kan author date, menjadi canggih lagi, tidak menggunakan nomor lagi. Di dalam referensi nanti, ini akan secara otomatis berubah lagi. Ini juga berubah. Dan ini pasti benar karena kita sudah menggunakan software. Kalau yang adik-adik lakukan ini menulis sendiri kan, ketik sendiri, Altintas misalkan dengan ini, halaman sekian, terbit di jurnal apa, volume berapa. Ini nanti bisa jadi salah karena tidak sedetail ini. Tapi karena kita tadi menggunakan EndNote yang secara otomatis mereka sudah mengindeks, pasti hasilnya akan betul. Tidak perlu kita mengetik lagi, sama sekali tidak mengetik, tinggal kita klik-klik saja, langsung muncul daftar pustaka maupun sitasi yang ada di tulisan kita. Nah ini. Gampang kan jadinya? Dan itu akan secara otomatis pasti akan berurutan. Akan sama, kalau ini pertama Silvanimo Godav misalkan namanya. Di referensi yang di bawah tadi yang sudah saya tulis, daftar referensi atau daftar pustaka kita, pasti akan muncul nama tersebut. Ini menghindari kesalahan kita tentang sitasi. Nah, untuk penulisannya karya ilmiah adik-adik, sitasi ini kita bisa bikin sebanyak mungkin. Karena yang meneliti itu tadi banyak orang. Tentang komposit ada orang tersendiri. Kalau tentang material ada orang tersendiri. Tentang karakteristiknya ada orang tersendiri. Jadi semakin banyak sitasi yang kita tampilkan, menghindarkan kita dari plagiasi tadi. Semakin sedikit sitasi yang kita tampilkan, semakin kita plagiasi. Lebih banyak plagiasinya. Maka apa yang harus dilakukan? Banyak-banyak sitasinya. Kita masukkan saja semua yang kita baca, yang kita citasi. Oke, baik. Sepertinya ada gangguan nih Pak Himawan ya? Iya, tadi ada gangguan. Ya, baik. Silakan Pak. Ya, jadi gitu. Itu apakah kita bisa lakukan? Dengan mudah kita bisa lakukan. Yaitu caranya yang pertama tadi sudah saya berikan tips-tipsnya supaya terhindar dari plagiasi. Yaitu kita kumpulkan dulu semua yang sudah kita baca. Setelah kita baca, kita menulis artikel kita masukkan saja. Semakin banyak yang kita masukkan, maka akan semakin terhindar dari namanya plagiasi itu tadi. Nah, kalau adik-adik
banyak yang dibaca, terus adik-adik menuliskan manual di daftar referensi, karena itu menjadi suatu kegiatan tersendiri, kesulitan tersendiri. Yang pertama, belum tentu betul isinya, belum tentu betul cara menulisnya. Maka yang dilakukan adik-adik silahkan menggunakan software yang sudah saya paparkan tadi. Kira-kira seperti itu. Sedikit memang waktu yang saya manfaatkan karena memang waktunya memang menjadi hal yang menarik sebetulnya. Kalau adik-adik itu sebenarnya offline, terus adik-adik mencoba dengan masing-masing membawa laptop, terus mengalami kesulitan apa, bisa menjadi hal yang bisa menarik ya. Dan itu bisa hindari yang namanya tadi plagiasi maupun kesalahan kita mensitasi. Kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, untuk para partisipan, kalau yang mau bertanya silakan bisa on mic atau bisa langsung di chat Zoom-nya ya. Silakan. Atau sambil menunggu, saya punya pertanyaan nih Pak. Ya. Kan tadi untuk style gaya penulisan itu kan ada pilihannya, tapi kira-kira ada nggak Pak dari standar internasional kayak semuanya pakai gitu Pak, atau emang dari terserah kitanya aja gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik. Pertanyaan yang bagus. Kalau untuk gaya bahasa, kita membahasakan gitu ya, itu boleh bebas. Misalkan kalau kita sudah membaca, siapa melakukan apa, kita bahasakan dengan bahasa kita, itu bebas sekali. Berikutnya, setelah kita membahasakan penelitian mereka, kita kan wajib memberikan deklarasi bahwa, oh itulah yang menulis si A, gitu kan. Kita declare, kita citasi namanya kan. Gaya citasinya pun juga bebas. Banyak sekali pilihannya. Kalau di EndNote itu, ada IEEE, ada IPA 6, ada number, ada name date misalkan, itu boleh. Nah, kecuali kalau kita mau mempublikasikan, kalau kita sudah bikin ya, kita bikin untuk diri kita sendiri, contohnya untuk skripsi, laporan PKL, terus proposal, itu kan masih bebas. Tapi kalau untuk kita publikasikan menjadi jurnal, apalagi jurnal yang bereputasi internasional seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, di pagi-pagi tadi oleh Pak Hakam, ya, itu kita wajib mengikuti gaya citasi yang dipersyaratkan oleh jurnal tersebut. Saya punya pengalaman, misalkan di IGTech gitu ya, di IGTech itu menggunakan nama dan tanggal. Itu. Nah, kalau untuk yang jurnal lain menggunakan number saja, ada juga. Itu. Cuman semua yang mereka persyaratkan itu pasti ada di EndNote ini. Tidak keluar dari EndNote ini. Karena memang EndNote ini yang digunakan ketika kita mau mensitasi suatu karya ilmiah kita. Gaya bahasanya mau menggunakan gaya mana masih ada dan terlingkupi di EndNote ini. Kira-kira seperti itu jawabannya. Jadi mempermudah sekali kalau kita menggunakan software ini. Tanpa kita harus menulis satu-satu nanti di daftar pustaka. Seperti itu kira-kira jawabannya. Ini adik-adik dari selain UNJ juga boleh kalau mau menanyakan. Nanti takut nggak apa-apa nih. Ya, itu ayo partisipan dipersilakan yang bertanya. Berarti emang untuk pengaplikasian EndNote ini hukumnya wajib gitu ya Pak ya? Iya, iya. Sangat dianjurkan gitu ya. Iya. Tidak hanya EndNote ya, tapi kalau adik-adik misalkan familiar dengan Mendeley misalkan, ya boleh. Mendeley gitu ya. Tapi karena saya tidak jarang menggunakan Mendeley, yang saya familiar dengan EndNote, saya tampilkanlah yang EndNote gitu. Kira-kira seperti itu. Baik. Ayo partisipan, dipersilakan untuk bertanya nih kalau masih bingung atau mau ada yang ditanyain lagi.
Oke ya. Nah, berikutnya nanti silakan adik-adik explore cara mendapatkan referensinya itu sendiri. Cara mendapatkan referensi itu macam-macam ya adik-adik ya. Apakah hanya dari jurnal? Kalau saya memang cenderung dari jurnal karena mempermudah, karena dengan hanya mengakses di suatu tempat gitu ya, misalkan jurnal A gitu, kita akses, kita dapatkan jurnalnya, kita baca, itu merupakan sumber referensi. Ataukah mendapatkan sumber yang lain dari skripsinya teman-teman yang lain? Bolehkah? Boleh, nggak ada masalah. Nah, kalau kita mendapatkan jurnal atau referensi yang bukan dari online, kita bisa menampilkan atau menambahkan secara manual di EndNote kita. Namun, itu tadi syaratnya harus kita masukkan dulu ke dalam satu folder, biar tidak bercampur dengan folder file-file yang lain. Kita masukkan dalam satu folder. Folder itu berisi tentang apa yang kita baca, yang akan kita tuliskan sebagai sumber referensi kita atau daftar pustaka kita. Setelah itu kita masukkan ke dalam menu tersebut. Kan pasti nggak muncul. Nah, nanti kita tambahkan secara manual. Sumbernya dari skripsinya si A, tahun berapa, di universitas mana, itu ada. Kalau di EndNote nanti tinggal kita masukkan saja. Namanya di referen ini, seperti yang dari universitas mana, itu sangat mudah akhirnya. Tanpa menggunakan itu, berarti kita ngeklaim. Tanpa menggunakan itu ya, contoh seperti yang saya gambarkan di presentasi ini, yang menyebabkan kebakaran dengan cara menanggulanginya kepada masyarakat. Ini tulisan ini tanpa saya mensitasi dari Arun Prasad ini, berarti ini klaim bahwa ini adalah tulisan saya. Padahal bukan, padahal itu adalah sumber saya membaca, punyanya orang, saya tulis ulang. Begitulah kira-kira. Baik, informasinya penting banget ini yang dikasih Pak Himawan. Terima kasih ya Pak. Sejauh ini kayaknya nggak ada yang bertanya. Bapak mau ada tambahan lagi atau ditutup saja? Oke, kalau memang sudah ini kita tutup saja, nggak apa-apa. Mungkin pas waktunya ya. Jadi pas sekali. Memang waktu yang diberikan ini kelebihan kekurangannya menggunakan online seperti ini. Kadang-kala kita tidak bisa secara apa ya, mengajarkan secara nyata gitu ketika menggunakan EndNote. Memang ya keterbatasannya memang seperti itu. Namun dengan waktu yang singkat ini saya harap sangat bisa membantu adik-adik dalam menggunakan gaya bahasa berupa citasi ini, baik cara mempraktekannya maupun cara menampilkannya, dan juga tadi yang berkaitan dengan MS Word juga saya harap bisa membantu adik-adik dalam penulisan karya ilmiahnya. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Himawan atas penyampaian materinya yang sungguh luar biasa ya, penuh informasi. Untuk selanjutnya ada pemberian sertifikat nih Pak dari panitia. Kepada panitia, saya persilakan. Baik. Maaf, Pak Himawan bisa stop sharing untuk... Ya, ya. baik. Baik, nah. Oke. Silakan. Aba-aba ya. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin sertifikat untuk Dokter Muzaki. Baik, 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya para peserta, panitia dipersilakan ya. Oke, 1, oh ya, dipersilakan untuk on cam dulu ya, para partisipan untuk dokumentasinya. Oke. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir ya. 1, 2, 3. Baik. Mungkin untuk Pak Catur atau Pak Jafar ada tambahannya atau enggak? Oke, sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Hakam maupun Pak Himawan materi-materi yang terkait dengan penulisan karya ilmiah dan jurnal, dan khususnya yang disampaikan Pak Himawan, teknik di dalam membuat atau menuliskan referensi dan citasi. Saya rasa nanti itu akan diterapkan di Prodi RKK, dan secara bertahap kalian bisa mulai menerapkan dari membuat makalah di dalam mata kuliah yang Anda tempuh. Demikian pula untuk beberapa mata kuliah penting di semester-semester atas seperti yang saya ampu di mata kuliah Kapitas Lekta, karena nanti outputnya peserta mata kuliah Kapitas Lekta harus membuat artikel meskipun berkelompok, dan itu harus menerapkan ketentuan referensi dan citasi secara baku. Aplikasinya tentu kita buat yang mudah saja. Kebetulan yang sampai saat ini beberapa dosen RKK menggunakan EndNote, ya kita menggunakan EndNote ya. Saya rasa nanti Pak Catur bisa menindaklanjuti sebagai satu kebijakan program studi ya, yang juga dalam bimbingan saya selaku dosen pembimbing untuk PKL, saya juga nanti akan terapkan untuk laporan-laporan PKL. Memang selama ini belum saya cek soal itu, saya hanya ngecek soal substansinya, tetapi nanti ketika bicara soal penulisan ya nanti akan saya minta untuk membuat penulisan sesuai dengan referensi dan citasi baku ya, dengan menggunakan tools EndNote-nya ini. Demikian kalau dari saya tambahan. Terima kasih kepada Pak Himawan, Pak Hakam, dan saya kembalikan kepada MC. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Jafar. Untuk selanjutnya Pak Catur atau Pak Triyono mau ada tambahan? Sedikit, Mbak. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Saya hanya menegaskan saja yang disampaikan oleh Pak Jafar gitu ya. Jadi tadi sudah diajarkan cara membuat daftar isi gitu ya, kemudian ada referensi, daftar tabel. Nah, di dalam mata kuliah itu kan ada tugas merangkum, misalkan, kemudian membuat laporan singkat lah, gitu ya. Biasanya kan yang sering kan merangkum, gitu ya. Nanti kan di sini kebetulan ada dosen-dosen yang nanti kita buat semua format laporan itu dalam bentuk seperti karya ilmiah, gitu. Jadi ada judul, ada daftar isi, ada nanti daftar gambar, daftar tabel, kemudian ada daftar pusaka gitu. Meskipun hanya 1-2 tapi oke lah, masih paling tidak sudah belajar dan sudah menerapkan teknik yang diajarkan Pak Himawan yang di Microsoft Word tadi dengan baik. Jadi paling tidak Microsoft Word-nya sudah ada isinya gitu ya. Jadi kalau dibuka itu heading-nya biasanya nggak ada nomornya itu ya kalau sekarang. Kalau hanya pakai yang standar diinstal, ya di standar yang diinstal dari Microsoft yang asli di misalkan dari UEG atau dari beli itu kan
di heading-nya belum ada nomornya itu biasanya. Jadi sekalian belajar gitu. Karena saya yakin bahwa di setiap mata kuliah pasti ada tugas membuat laporannya. Entah 5 halaman, 2 halaman itu pasti ada gitu ya. Jadi nanti untuk selanjutnya ya di setiap tugas akan dibuat seperti format penulisan laporan, meskipun Pak isinya cuma sedikit ya nggak apa-apa. Tapi itu nanti akan melatih kalian membuat tulisan yang kira-kira sesuai gitu ya. Jadi nanti ada yang kita coba format jurnal, ada format laporan ilmiah dan sebagainya. Jadi nanti mumpung di sini ada Bapak Ibu dosen, jadi nanti mohon diarahkan mahasiswanya untuk membuat laporan sesuai format yang kita akan buat format baku lah gitu ya. Jadi Pak Himawan sudah punya format untuk jurnal, nanti kita buat juga format untuk laporan-laporan yang lain. Oke, terima kasih, gitu aja ya tambahan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada narasumber Pak Hakam dan Pak Himawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Catur. Selanjutnya Bapak Triyono, apa ada tambahan? Belum di-unmute, Pak. Oke, ucapan terima kasih sajalah sama Pak Himawan sama Pak siapa tadi satunya, Amka ya, atas kesediaan waktunya lah. Di luar jam kerja ini masih memberikan kesempatan belajar hal yang baru. Itu saja, mungkin bisa ditambahin lagi lah di kesempatan yang lain dengan topik yang lebih menarik. Itu saja, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Triyono. Mungkin untuk Bapak Ibu yang lain, apa ada tambahan? Kalau tidak, saya langsung tutup aja kali ya. Ya. Baik, terima kasih kepada seluruh partisipan, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, kepada para narasumber juga yang saya hormati, dan kepada para rekan-rekan sekalian. Nah, sebagai penutup, saya ada satu pantun. Saya mohon izin ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Siang hari ke tempat jahit Pak Kodir, tak lupa membawa peniti. Terima kasih yang sudah hadir, semoga ilmunya berkenan di hati. Saya Raditya Zani selaku MC, mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya dalam memandu acara pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.